Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Saya Elian Tanyo Zidaili dengan NIM 120320039 dari TPB 11 akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar komputer dan software. Di sini saya mengambil mata pelajaran fisika. Flowchart yang saya gunakan adalah logaritma. Yang pertama yaitu ada string array bab 3. Di sini saya mendeklarasikan bab dengan string dan array. Jumlah array yang saya gunakan ada 3. Kemudian setelah saya mendeklarasikan array bab 3 tersebut, saya menugaskan program dengan bab 0 yaitu A hukum Coulomb, bab 1 B kecepatan, dan bab 2 C kapasitansi kapasitor. Di mana assign tersebut akan muncul pada output yang telah saya berikan di bawah sini. Kemudian ada string word, di mana string word ini akan berguna bagi pengguna untuk mengisi kata dari A sampai C. Di mana word ini akan muncul dengan menginput di sini. Kemudian dilanjutkan dengan real array Q7, di mana saya mendeklarasikan Q dengan real dan array sebanyak 7, karena Q di sini akan berguna bagi pengguna untuk menginput angka yang akan diminta oleh program dalam menghitung contoh soal. Q yang akan muncul dapat kita lihat di sini. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Kemudian dilanjutkan dengan string Z. String Z ini berguna untuk mengisi kata di mana jika kita menjawab dengan ya, maka program akan mengulang. Dan jika kita menjawab dengan tidak, maka program akan melanjutkan pada penghujung program. Z di sini dapat kita lihat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jika kita menjawab iya pada di sini, maka program perhitungan akan mengulang. Tapi jika kita tidak jika tidak menjawab dengan ya, maka program akan berlanjut pada penghujung program. Kemudian saya melanjutkan dengan mendeklarasikan F dengan real array sebanyak 3. Di mana F di sini berguna untuk menghasilkan jawaban dari contoh soal yang diberikan oleh program. Di sini dapat kita lihat ada F0, F1, F2 dari 3 bab yang berbeda. Kemudian ada string start, di mana string start ini berguna untuk mengulangi program jika kita mengetik iya pada penghujung program. Di sini dapat kita lihat ada input start, di mana jika kita ketik dengan ya, maka program akan mengulang. Tapi jika kita mengetik selain ya, maka program akan berakhir. Kemudian dilanjutkan dengan output. Yang pertama yaitu pilihlah rumus fisika yang ingin dipelajari. Saat kita memulai program, maka inilah kalimat yang akan keluar pertama. Kemudian dilanjutkan dengan bab 0, bab 1, bab 2 yang telah di-assign di sini. Selanjutnya, program akan menyuruh kita dengan menginput A, B, atau C, di mana kita akan menginput di sini. Jika kita menginput A, maka akan berlanjut pada hukum Coulomb. Jika kita mengetik B, maka akan berlanjut pada kecepatan. Dan jika kita mengetik C, maka akan berlanjut kepada kapasitas kapasitor. Jika kita mengetik selain A, B, atau C, maka akan muncul rumus terbatas. Yang pertama yaitu, percobaan yang pertama adalah jika kita mengetik A, maka akan keluar hukum Coulomb. Dimana yang pertama saya menyediakan rumus hukum Coulomb seperti yang di sini. Kemudian saya menjelaskan mengenai apa saja yang diketahui pada hukum Coulomb tersebut. Lalu saya menanyakan kepada pengguna, lalu program akan menanyakan kepada pengguna apakah pengguna mau mendapatkan contoh soal atau tidak. Jika pengguna mengatakan ya, maka pengguna dapat menginput Q1 seperti yang di sini. Lalu pengguna memasukkan Q2 dan R-nya. Kemudian di sini saya akan mengassign dari 3 input tersebut, maka program akan melakukan perhitungan dan menunjukkan jawaban setelah program melakukan penghitungan, di mana
jawaban tersebut akan ditunjukkan pada F0. Lalu program akan menanyakan kembali kepada pengguna apakah pengguna mau mengulangi soalnya atau tidak. Jika pengguna mau mengulangi, maka pengguna akan mengetik ya. Jika pengguna tidak mengulangi, maka pengguna dapat mengetik tidak. Lalu, selanjutnya, jika kita mengetik B pada input word, maka akan muncul kecepatan V sama dengan S per T. Di mana ini adalah rumus yang akan disediakan oleh program dan juga program akan memunculkan yang diketahui oleh kecepatan. Lalu program kembali akan menanyakan contoh soal bagi pengguna. Jika pengguna mau, maka pengguna akan mengisi S, menginput T, lalu pengguna akan mendapatkan jawaban dari perhitungan yang dilakukan oleh program. Jawaban yang akan dihasilkan akan tertera pada bagian F1. Kemudian, jika kita menginput dengan C, maka program akan menghasilkan kapasitas kapasitor, di mana program akan melanjutkan dengan informasi diketahui oleh kapasitas si kapasitor. Lalu program akan menanyakan kembali kepada pengguna apakah pengguna mau mendapatkan contoh soal. Kemudian jika iya, maka program akan menanyakan QV. Lalu pengguna akan mengisi dan program akan melakukan perhitungan dan memberikan jawaban pada F2. Lalu jika tidak ingin mendapatkan contoh soal ataupun jika mengetik di luar dari A, B, ataupun C, maka program akan menanyakan kepada pengguna, ayo cari rumus lain dengan ketik iya. Jika pengguna mengetik ya, maka akan mengulang program kembali mulai dari sini. Tetapi jika pengguna tidak mau mengetik ya, maka program akan menunjukkan output terima kasih. Program pun selesai. Sekian dari saya dan terima kasih. Kemudian di sini adalah bukan contoh. Kemudian di sini ada C++ dari Flowalgorithm yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi di sini saya akan mencoba program C++ yang telah saya tunjukkan tadi. Pertama kita akan menginput dengan A. Saya menginput A karena ingin mengetahui hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb sudah tertera di depan layar. Lalu saya menginginkan contoh soal. Saya mengetik iya. Saya disuruh menginput Q1, saya menginput dengan 0,1, Q2 dengan 0,2, dan R saya mengisi dengan 40.000. Kemudian dihasilkan jawaban yaitu 205.033. Lalu saya mau mengulangi soal. Lalu saya menginput Q1 lagi dengan 0,3, 0,4, dan 50.000. Dapatkan 944.157. Kemudian saya tidak mau mengulangi soal, saya ingin mencari rumus lain dengan mengetik ya. Lalu saya lanjut dengan kecepatan. Di sini nampak yaitu kecepatan V dengan S per T. Lalu saya menginginkan contoh soal. Saya menginput S dengan 21 dan T dengan 7, maka didapatkan 3. Saya tidak mau mengulangi soal. Saya menginginkan cari rumus lain, yaitu rumus kapasitor. Saya mengisi dengan C. Di sini dihasilkan kapasitas kapasitor, yaitu C sama dengan Q per V. Lalu saya mau contoh soal, input Q, itu saya mengisi dengan 2, dan V-nya saya isi dengan 4, didapatkan 0,5.
Saya tidak mau mengulangi perhitungan dan saya tidak mau mengulangi programnya lagi atau mencari rumus lain, saya tidak mau. Saya mengerti dan tidak, dan terima kasih. Setelah saya mengambil mata pelajaran fisika, kali ini saya akan mengambil mata pelajaran biologi. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah bagaimana pengguna dapat menghafal takson hewan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah. Di sini program akan menyuruh pengguna atau akan menanyakan kepada pengguna untuk menjawab pertanyaan program. Di mana jika pengguna salah menginput, maka program akan menyuruh pengguna untuk mengisi kembali sampai benar. Mula-mula, saya mendeklarasikan Z. Saya mendeklarasikan Z dengan string dan array sebanyak 7. Kenapa 7? Karena di sini ada 6 bagian yang perlu diinput nantinya oleh pengguna. Kemudian saya mendeklarasikan start, mana mendeklarasikan tersebut menggunakan string. Lalu saya membuat percabangan do, dan di bagian kanan atau kirinya program, sini saya mengawalinya dengan output, yaitu input takson hewan dari paling atas, di mana pakai huruf kapital. Lalu saya melanjutkan dengan menambahkan kotak input sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana nantinya pengguna akan menginput nama-nama yang diperlukan untuk dikelola nantinya di true false. Kemudian saya mencabangkan bagian do-nya tadi dengan while, di mana jika Z0 tidak sama dengan kingdom, maka true. Lalu program akan menyuruh kita untuk mencoba lagi dan mengisi kembali Z0 sampai Z6. Sampai Z0 sama dengan kingdom, Z1 sama dengan film, kemudian sampai dengan Z6 sama dengan spesies. Jika pengguna sudah menjawab dengan benar, maka program akan melanjutkan dengan menjawab benar sekali dan menanyakan kepada pengguna apakah pengguna ingin mengulang kembali. Lalu saya melanjutkannya dengan input start, di mana pengguna akan menjawab dengan yes. Jika pengguna menjawab dengan yes, maka program akan mengulangi lagi kembali dari sini. Tetapi jika pengguna menjawab atau mengetik selain dari kata yes, maka program akan melanjutkan dengan terima kasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Kemudian di sini ada C++ dari mata pelajaran biologi. Di sini kita akan menginput takson hewan dari yang paling atas. Kingdom, film, kelas, family, ordo, genus, dan spesies. Benar.
ternyata ada yang salah, maka program akan mengulang lagi. Kelas, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Bukan kita sudah benar dan program menanyakan kepada kita apakah kita ingin mengulang kembali. Saya mengatakan tidak, maka program akan selesai. Program akan menunjukkan terima kasih.